Hai Auto Lovers, selamat datang di Auto Rich dan di belakang saya sudah ada spesial mobil yang akan kita bahas dan nanti detail seperti apa. Ya udah langsung aja ya kita cek mobil yang satu ini. Auto Lovers, di sebelah saya ini sudah ada mobil Daihatsu Sirion yang tahunnya ini tahun 2024, tahun baru ya. Dimana mobil ini adalah mobil yang cukup populer dan sangat laku di negara Malaysia, tetapi di Indonesia ini penjualannya kurang. Nah, sebenarnya kenapa ya? Kita ulas ya. Tapi kalau kita lihat dari tampilan depannya sih nih, teman-teman ya, ini mobil yang satu ini bisa dibilang cukup sporty. Nih kalau kita lihat dari buritan depan ya, kemudian dia juga sudah ada fendernya di sini. Walaupun di sininya dia hanya ada dua ya, tiga warna, ada silver, black dan juga perpaduan dengan warna merah. Nah di sini ada logo Daihatsu, di mana kalau kita lihat ya secara keseluruhan mobil ini sebenarnya cukup keren ya, cukup sporty nih teman-teman. Jadi lumayan enak kalau untuk dilihat. Oke, untuk di belakang sendiri dia juga sudah ada sensor, kamera belakang ya, kamera mundur, dan juga di sini ada dua sensor untuk parkirnya. Jadi untuk mundur dalam keadaan yang lumayan rendah ya, ini bisa terlihat dengan jelas dari monitor di dalam kabinnya, teman-teman. Jadi untuk memudahkan kalau misalnya teman-teman masih baru bisa bawa mobil, ini juga gampang ya untuk dibawa karena dia sensornya juga sudah lengkap plus ada kamera mundur. Di sebelah kiri sama saja, tidak ada perbedaan di sebelah kanan. Mendingan kita langsung cek seperti apa nih kabinnya dan juga rasa mengemudinya. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Oke, sekarang kita akan lihat bagian pintunya dan juga material yang dipakai oleh Daihatsu Sirion di 2024 ini. Nah, untuk di sini dia masih memakai full plastik nih teman-teman. Jadi hard plastik yang cukup kokoh ya. Dan di sini juga dia sudah ada bahan fabric, dimana ini ya nggak keras ya, tapi dia plastik yang ditutup dengan bahan fabric. Nah, kemudian dia ada nuansa silvernya di sini. Kemudian di sini juga untuk autonya atau windownya ini untuk kaca dia hanya di posisi driver. Untuk yang lain power windownya seperti biasa dan juga ini ada kunci untuk supaya anak-anak tidak bisa membuka kaca. Nah untuk di sini ini juga sudah ada speaker yang lumayan besar ya. Tadi saya juga udah sempat ngedengerin untuk audionya ini Daihatsu Sirion ya bisa dibilang lumayan walaupun ya belum yang bagus-bagus banget nih teman-teman. Tapi juga udah lumayan nyaman kalau untuk dengerin musik ya di perjalanan. Kemudian di sini ada cup holder satu buah dan di sini ada ruang penyimpanan juga seperti itu. Oke, kita masuk ke sisi samping ini. Ini saya suka juga dari Daihatsu Sirion, dia juga sudah ada plastik plat di sini ya yang menutup posisi bodi dari si Daihatsu Sirion. Karena bagian ini adalah bagian yang paling sering tergores nih teman-teman ya. Jadi lumayan nih, dia juga sudah dikasih plat plastik seperti ini. Jadi kita kalaupun mau taruh kaki di sini, dia tidak akan menggores dari cat dari si bodinya. Oke, untuk posisi drivingnya, kebetulan nih untuk joknya sendiri, dia juga sudah ada pengatur ketinggian ya teman-teman. Jadi kalau mau ditinggiin atau direndahkan ya, dia juga sudah bisa diatur. Nah kemudian kalau maju mundurnya dia tetap memakai tuas yang ada di depan sini. Nah kebetulan saya posisinya udah nyaman seperti ini. Kalau teman-teman kurang tinggi atau kurang rendah, silakan nanti di adjust sendiri saja melalui sini. Jadi joknya walaupun masih manual tapi sudah lumayan lengkap ya untuk pengaturan ketinggian dan kerendahan dari si joknya tersendiri. Oke, kita lihat ke bagian dalamnya yuk. Nah sekarang saya mau kasih lihat nih teman-teman, ada beberapa kompartemen ya di sini. Di sini seperti tempat penyimpanan ya, untuk koin-koin gitu ya. Kemudian mungkin struk tol mau dikumpulin gitu ya. Ini bisa di sini. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk udara, jadi akan dibersihkan udaranya. Dia juga sudah punya ionizer ya, luar biasa ya. Nah ini biasanya tinggal diganti aja filternya nih teman-teman kalau misalnya dia sudah ada indikator berwarna merah. Nah kemudian di sini ada level untuk meninggikan dan menurunkan lampu depan, traction controlnya juga ya.
Jadi lumayan lengkap nih fiturnya, dan juga nih idle stop engine nih. Nah ini gunanya teman-teman, kalau misalnya kita lagi jalan kemudian lampu merahnya lama, ini kita bisa mematikan engine-nya gitu ya dengan sendirinya. Nah kemudian kalau nyalainnya gimana, kita nggak usah harus stop engine aja, tinggal injek gasnya, nanti engine-nya akan nyala. Jadi ini bisa lebih apa ya, membuat konsumsi bahan bakarnya menjadi lebih irit tentunya. Oke, nah di sini untuk LR ini adalah untuk left dan right dari kaca, jadi pengaturannya bisa melalui ini. Kemudian ini adalah untuk retract nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau tutup, ya kita tinggal klik retract-nya aja sebelah kiri. Dia akan menutup. Kemudian untuk membukanya kita tinggal keluarin aja seperti itu. Nah, atau kita bisa set di auto seperti itu ya. Jadi kalau nanti misalnya kita tutup kuncinya pakai remote, atau kita tutup di sana kunci, ketika mengunci semua dia akan retract dengan sendirinya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke odometer dan juga infotainment dari Daihatsu Sirion 2024. Oke, kalau tadi kita sudah lihat daerah samping setir ya di depan ya teman-teman, di dashboard. Nah, di sini kalau kita lihat ya bentuk dari setirnya ini, ya dia belum flat bottom, tapi nggak terlalu besar setirnya. Jadi untuk yang perutnya agak maju seperti saya itu nggak akan mentok ya di sini, karena ukuran dari setirnya ini nggak terlalu besar. Nah, di setirnya sendiri di sini ada beberapa tombolnya ini untuk mengatur tripnya ya, trip A, trip B. Di sini bisa kita dengan mudah karena dia sudah ada tombol shortcutnya. Kemudian di sini juga kalau kita ada phone teleponi, kita juga mau telepon, ya ini bisa melalui suara di sini, tinggal dipencet aja. Nah kemudian di sini juga sudah ada pengaturan mode untuk si infotainment. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi lumayan lah, sudah ada beberapa tombol di sini. Nah untuk posisi tombol tuas dari menyalakan lampu ya, nah ini ada di sebelah sini teman-teman. Nah, dia ada untuk lampu jauh, sennya ya seperti ini, untuk kiri kanan, dan posisinya juga bisa kita atur, mau kita yang mengatur secara manual atau ya udah klik aja di auto. Nanti dia akan menyesuaikan kalau kita misalnya sudah mulai gelap atau melewati terowongan, dia lampunya akan nyala sendiri seperti itu. Karena juga sudah auto. Nah, di sini kemudian kalau kita lihat ya, di dalam sini di odometernya ini ada RPM, kemudian dia juga ada speednya ya untuk odometernya sendiri, kemudian dia juga ada konsumsi bahan bakarnya per liternya, kemudian di sini juga ada odo, kemudian ada konsumsi bahan bakarnya apa, posisinya sudah habis atau belum. Nah, kalau kita pengen tahu ya tangkinya ada di sebelah mana, kita tinggal lihat panah di sini nih teman-teman ya. Jadi tangkinya menunjukkan panah di sebelah kiri, berarti tangkinya ada di sebelah kiri. Biasanya orang suka bingung nih, gimana ya tangkinya kalau mobil baru kan gitu ya, di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ini udah lumayan lengkap, ada jam juga dan juga ada pengaturan-pengaturan lainnya nantinya teman-teman. Nah, di sini dia masih sudah LED juga, tapi di sini dia masih memakai panah jarum ya untuk RPM dan juga kecepatannya. Oke, sekarang saya mau kasih lihat di sini. Di sini material yang dipakai ini juga full plastik ya. Ini mengingatkan saya plastiknya sama Daihatsu Rocky nih teman-teman. Jadi mirip banget ya sama Rocky materialnya, silvernya juga mirip ya di sini. Untuk pengaturan AC-nya di sini juga tinggal diputar, atau kalau mau ditutup tinggal dipojokin ke sebelah kanan, dia akan tertutup, tidak akan keluar angin, hembusan anginnya dari sini. Nah, kemudian sama di sebelah tengahnya juga sampai di sebelah sana. Nah, untuk airbagnya di sini dari Siriat sudah ada 4 airbag ya. Ada di sisi driver, untuk penumpang sebelah kiri, kemudian juga ada di belakang ya. Di sini sudah ada airbagnya. Oke, kita balik sekarang, kita lihat ke sini nih teman-teman. Nah, ini adalah engine start stopnya. Saya coba ya untuk menyalakan ya. Nah, ini adalah posisi dia ketika baru nyala nih untuk idle-nya. Nah, dia AC-nya juga sudah bisa memakai memori, teman-teman. Ini juga udah ada mode-nya.
arah hembusan anginnya juga ada ya. Kemudian besar kecilnya kipas juga sudah ada, dan juga temperatur suhunya dia hanya memakai bar seperti ini. Jadi dia tidak ada angka 17, 18 derajat, tapi dia memakai bar. Kalau misalnya kita ke bawah, itu semakin panas hawanya, tapi kalau kita max cool, berarti hawa hembusan AC-nya akan semakin dingin. Nah, kemudian di sini ada sensor parkir. Nah, yang unik dari Daihatsu Sirion, dia juga untuk membuka uh, kunci ya, atau membuka kunci pintu nih di sini. Ini dari sini nih teman-teman. Jadi kalau saya klik begini, dia menutup ya di sebelah sana. Nah, ini kalau saya buka, dia posisinya kebuka seperti itu. Oke, nah kalau kunci seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sudah ada indikator kalau penumpangnya tidak pakai seat belt. Nanti ketahuan nih kalau dia masih merah berarti belum ada yang dipakai. Tapi kalau saya driver cuma saya sendiri saya pakai. Nah, apakah sudah berubah? Oh, belum juga. Harusnya dia udah berubah ya nanti. Nah, ini ada passenger juga untuk seat beltnya, posisinya seperti itu. Dan untuk di bawahnya sendiri, di sini ada tempat simpanan yang nggak terlalu besar ya. Mungkin bisa naruh koin juga atau handphone mau taruh di sini. Nah, kemudian di sini ada colokan juga nih untuk menyambungkan Android Auto dan juga Apple CarPlay-nya. Ya, jadi dari sini untuk itu kita harus mencolok kabel. Jadi dia untuk Bluetooth-nya belum bisa untuk Android, tapi yang saya ngobrol tadi dengan Mas Kris bahwa untuk Apple dia bisa menggunakan Bluetooth seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat dia bagian infotainment-nya, dia layarnya tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi masih banyak space kosong di sini dengan nuansa piano black ya. Sama di sini juga piano black. Nah, ini hati-hati teman-teman, ini rentan untuk tergores tentunya ya. Jadi kalau ngelap harus pakai lap yang benar-benar bersih gitu ya. Tidak ada debu, ada partikel debu, karena dia bisa membuat si bahan piano black ini tergores. Nah, untuk menu-menunya sendiri ini masih standar aja, tapi udah lumayan teman-teman ya. Sudah ada Android Auto, ada Apple CarPlay, kemudian kita bisa mengatur dia bunyi atau tidak ketika kita pencet tuh ya. Ini bisa disetting, ada pakai Bluetooth dan lain-lain. Bahasa juga bisa kita ganti ke bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian kita ada radio, ada voice command juga nantinya di sini. Jadi ini bisa sangat memudahkan. Nah, ini kalau malam-malam misalnya takut silau, teman-teman tinggal pencet yang gambar bulannya ini ya. Nah, jadi dia tetap nyala, tapi tidak ada tampilannya sama sekali, dan ini bisa tidak membuat mata kita menjadi silau. Oke, kita lihat ke sebelah sini. Di sini ada ruang penyimpanan. Ya, ini masih belum soft opening ya. Jadi kalau dibuka dia langsung gubrak gitu ya. Tapi ya wajar aja, nggak masalah. Kemudian sana ada AC juga. Dan sekarang kita lihat ke bagian atas ini. Nah, di atas sini ya, ini dia tidak ada vanity mirror sama sekali, tapi dia ada ruang penyimpanan untuk kartu nih teman-teman, bisa diselipkan di sini. Ya, di sini juga untuk auto night day-nya ini kalau misalnya silau nih tinggal di ini masih manual tapi sudah ada. Kemudian di sini juga sudah ada lampu yang masih menggunakan bohlam ya, belum LED. Nah, seperti ini. Kemudian di sini sudah ada vanity mirror tapi tidak ada lampunya ya. Tapi ya lumayan untuk menutupi. Nah, untuk sebelah kanan tidak ada handle-nya, tapi sebelah kiri di sini ada handle untuk tangan, dan dia juga sudah retract ya. Jadi tidak fix, enak, masih bisa naik turun seperti ini. Tidak kaku gitu ya. Nah, untuk di tengah sendiri tidak ada penyimpanan apa-apa. Di sini cuma ada seperti ini. Mungkin di after market ya, di sini mungkin ada tuh, mungkin biasanya suka udah ada yang jual tuh untuk konsol boxnya nih teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal tambahkan sendiri. Oh ya, saya lupa untuk setir sendiri di sini juga dia hanya bisa diri naik turunin aja teman-teman posisinya. Jadi tidak bisa tilt ya, tidak bisa ditarik.
jadi dia posisinya hanya naik turun. Tapi untuk setelah saya coba tadi lumayan nyaman untuk posisi setirnya, karena seperti saya bilang tadi, setirnya ini posisinya seperti ini ya, tidak menongak seperti itu, dan juga ukurannya tidak besar atau ya lumayan kecil, tapi tidak kecil-kecil banget ya. Jadi lebih mudah untuk dikendalikan seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian sini teman-teman. Kita lihat di samping, di sini juga ada tempat penyimpanan air minum ya. Botol holdernya di sana, ada ruang penyimpanan juga. Di sini juga bisa ada ruang penyimpanan, dan untuk safety belt juga sudah lengkap semua ada di sini. Oke, kita coba untuk nyobain bangku row kedua ya, seperti apa kalau kita berposisi jadi penumpang di belakang. Oke, untuk bahan atau material yang dipakai di pintu belakang sama persis sama pintu depan ya teman-teman. Kemudian dia sudah ada ruang untuk menyimpan botol juga di sini, ada ruang penyimpanan. Di sini juga sudah ada ruang penyimpanan ya. Jadi lumayan nih kalau bawa handphone bisa ditaruh sini. Kemudian kalau belanjaannya pakai kantong gitu ya, ini bisa dicantelin ke sini. Ini ada dua ya untuk belanjanya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada ya, di sebelah kanan nih untuk ini. Oh ya, di sebelah kiri ya ini juga sudah ada, dan di sebelah kanan pun juga sudah ada ya. Oh ini, oh ini uniknya nih teman-teman ya. Di Sirion ini, di kursi drivernya ini ada colokan untuk USB. Jadi kalau kita butuh mau ngecas, nggak harus dari depan tapi dari belakang. Dia sudah disematkan di dalam joknya. Karena di sini tidak ada konsol ya, tidak ada konsol apapun. Jadi dia menaruh colokan USB-nya ada di sebelah kiri dari posisi bangku drivernya. Nah, di sini sudah ada lampu, teman-teman, belum LED ya, masih bohlam. Jadi, tapi ya sudah lumayan lah ya. Ini juga bisa mengikuti kunci dari pintu nyala atau tidaknya. Kemudian di sini juga sudah ada handle untuk penumpang ya sebelah kanan, dan dia juga sudah retract. Tapi yang sayangnya sekali di sini dia belum ada gantungan untuk baju ya. Jadi agak sulit kalau misalnya teman-teman mau menggantungkan baju. Nah, untuk posisi duduknya sendiri di sini, bahan material joknya ini tentunya bahan fabric teman-teman. Kalau saya bilang sih ini lumayan nyaman, tapi hati-hati kalau misalnya ketumpahan sesuatu nih, karena bersihnya lumayan susah juga ya, karena bahannya masih fabric. Tapi untuk desainnya dan juga motif dari si joknya ini udah cukup bagus dan dia lumayan nyaman. Nah, oh ya, untuk joknya sendiri ini juga sudah Isofix teman-teman. Jadi dia sudah untuk anak-anak sudah aman untuk ditaruh di jok ini. Nah, kemudian juga di sini ada safety belt. Nah, untuk penyangga kepalanya sendiri ini bisa dinaik turunkan, jadi kita bisa duduk dengan nyaman. Ini posisi duduk driver, saya tinggi 172, tapi di sini masih ada sekitar 5 ruas jari. Jadi lumayan lega ya. Bahkan kaki pun masih bisa masuk ke bawah jok seperti ini. Di tengah dia ada buritan walaupun tidak terlalu besar, jadi penumpang di tengah masih bisa nyaman. Dan saya suka sama penyangga kepalanya karena semuanya masih bisa di-adjust, tidak seperti mobil CGC yang seperti pocong teman-teman ya, dibilangnya jok pocong, tapi kalau ini joknya udah prefer atau bisa dibilang jok yang lumayan bagus gitu ya, udah nyaman untuk digunakan. Oke, kita lihat ke dalam sini ya. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman, di buritan belakang ini, di sini ada kaca tapi kecil banget ya. Ini hanya untuk mempermanis saja. Ya, di sini ada kaca kecil, di sana juga ada sama. Ya, ini tidak banyak berguna, tapi ya lumayan ya untuk membuat suasana jadi lebih terang di dalam, dan tidak semuanya seperti tertutup gitu. Oke teman-teman, tadi kita sudah lihat ya fitur yang ada di Daihatsu Sirion 2024, bagaimana rasanya, pengaturannya seperti apa, fitur-fiturnya. Jadi saya bilang ini lumayan cukup lengkap ya untuk mobil di kelas ini.
dan nggak apa ya, saya bilang nggak salah mungkin ya kalau ternyata di negara Malaysia ini menjadi mobil yang sangat laku karena fiturnya lumayan lengkap nih teman-teman. Nah tapi mungkin teman-teman pengen tahu ya rasa berkendaranya seperti apa, feelingnya, makanya kita akan ajak untuk mencoba untuk jalan ya di jalan biasa dan juga nanti kita akan coba di jalan tol. Yuk langsung aja kita coba.